Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 19 sama 23. Yang pakai cetakan kitab 11 sama 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ihfazu ru'usakum ma'a rabbikum azza wa jalla. Itu ya. Ihdharu minhu fa inna akhdahu alimun syadidun. Ya'khudhukum min ma'manikum min afiyatikum min asyrikum min batorikum. Udah jelas itu. Ihfazu ru'usakum ma'a rabbikum azza wa jalla. Jagalah kepalamu, kepala kalian bersama Tuhan kalian azza wa jalla. Ihdharu minhu, waspadalah darinya. Fa inna akhdahu alimun syadidun, karena siksaannya amatlah sangat pedih. Ya'khudhukum min ma'manikum, dia akan menarik kalian, menarikmu, min ma'manikum, dari rasa aman kalian, min afiyatikum, dari afiat kalian, min asyrikum, dari pesta kalian, min batorikum, dari sukacita yang sedang kalian rasakan. Udah tuh, jelas. Oke, udah tuh. Jagalah kepala kita bersama Allah azza wa jalla. Gimana Ustaz? Iya Kiai, jangan dicopotin palanya. Yang disebut pala, yang dimaksud isinya, gitu Kiai. Apa? Pak Rahmat? Iya, isi kepala kita. Jaga pikiran kalian bersama Tuhan kalian azza wa jalla. Kadang-kadang kita ini, padahal tuntunan yang Allah berikan sudah begitu banyak, sudah sangat jelas, aturannya sudah diberikan, hukum-hukumnya sudah diajarkan, tapi kebanyakan kita masih ngikutin pala kita. Tuntunan dari Allah kita tinggalkan, yang kita ikutin pikiran kita.
yang rasa-rasanya menurut kita enak kita kerjain, yang rasa-rasanya menurut kita kagak enak kita tinggalin. Gitu. Itu maksudnya Kiai, jagalah kepala kalian bersama Tuhan kalian Azza wa Jalla. Maksudnya begitu. Karena kebanyakan kita ini sering mengesampingkan tuntunan Allah dan lebih ngikutin pikiran kita. Apa yang cocok sama kita. Gitu tuh. Udah tuh, jelas Pak Guru. Apa Bang Uri? Nambahin enggak? Jelas itu udah. Bang Dikin udah jelas itu. Pasarnya kali, nambahin enggak? Pak Ketua, cukup. Kiai, nambahin enggak? Bang Budin kali. Gitu. Harusnya kepala kita yang ngikutin tuntunan, ini malah kadang-kadang kita balik. Tuntunan yang kudu ngikutin mau kita. Kadang-kadang begitu tuh. Jadi begitu ada ayat-ayat atau ada hadis-hadis yang rasa-rasanya kurang cocok sama kita, bukan pikiran kita yang kita ganti, kita rubah, kita ubah. Malah Qur'annya kita salah-salahin. Malah hadisnya kita salahin. Disalah kalian ayat begini. Begitu diajarin, begitu dapat penjelasan dari guru, rasa-rasanya kurang cocok sama kita, bukan kitanya yang introspeksi. Ini gurunya salah kali ini ngajarinnya. Apa Ustaz? Jadi tuntunan itu kita paksa buat ngikutin kita. Kebanyakan kita begitu. Dalam segala hal, mau itu yang ibadah mahdo, mau itu yang ibadah sosial. Kadang-kadang kita akurin sama cocoknya kita. Yang kita cocok, kita kerjain. Yang kagak cocok, kita antepin, kita buang, kita tinggalin. Kadang-kadang kita begitu. Bahkan kadang-kadang diadu sama ustadz lain. Kadang-kadang. Ustadz yang lain kagak bugono ngejelasinnya begitu. Diadu. Apaan Pak Rahmat? Ya misalkan kita ngejelasin tata cara sholat yang lebih rapi, lebih cakep gitu. Sama Bang Hendrik diadu. Orang Ustadz yang ono kagak bugono gini kan sholatnya begitu. Kagak bugono jelasinnya. Apa Ustadz? Kadang-kadang kita begitu tuh. Masalah zakat kemarin misalkan. Kita ngajarinnya zakat yang rada gedean dah. Ntar diadu lagi sama ustadz yang lain. Gini ustadz yang ono kagak bugono. Zakatnya tetap 50.000 gitu. Diadu. Giliran yang cocok sama kita, kita ikutin, yang kagak cocok. Padahal yang kadang-kadang disampaikan itulah yang sesuai tuntunan. Kalau kata Buya dulu, kalau misalkan kita beli sepatu kekecilan, jangan kakinya yang dipapras, jangan kakinya yang dikecilin, sepatunya yang dituker. Kalau misalkan hukum itu rasa-rasanya enggak sesuai sama isi pikiran kita, sama maunya kita, jangan hukumnya yang disalahin, kitanya yang kudu introspeksi. Begitu tuh maksudnya. Ihfazu ru'usakum. Jagalah kepala kalian bersama Tuhan kalian Azza wa Jalla. Nah, jelas. Kiai nambahin enggak? Belum. Pak Ketua kali. Cukup. Ihdaru minhu. Waspadalah terhadap Allah. Fa inna akhdahu alimun syadidun. Karena siksaannya amatlah pedih. Kalau kita masih terus-terusan ngikutin maunya kita,
ngikutin apa yang cocok sama diri kita dan meninggalkan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan, entar kok tinggal tunggu saatnya. Tinggal kapan Allah mau kasih siksaannya buat kita. Kalau kita masih terus ngikutin apa maunya kita. Udah tuh. Ustaz Satiri nggak nambahin? Cukup. Apa Bang Dikin? Bang Dikin mau nambahin? Mang Ajuban kali? Cukup. Mang Ajudin? Cukup deh itu. Lah. Ya'khudukum min ma'manikum. Dia akan menarikmu dari rasa amanmu. Nggak akan lama lagi kita dibikin ketakutan kalau kita masih ngikutin apa yang kita mau, apa yang cocok sama diri kita. Dibikin ketakutan kita. Dan caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Min afiyatikum, dari afiatmu, dari afiat kalian, dari pesta kalian, dan dari sukacita yang kalian rasakan. Khofu minhu fahuwa ilahus sama'i wa ilahul ardi. Takutlah kepadanya, karena dialah Tuhan langit dan Tuhannya bumi. Ya, kita mau belagu apa? Langit sama bumi Allah yang punya, kita mau belagu apa Pak Rahmat? Pakai pengen ngatur dewek. Langit sama bumi aja tunduk kepada Allah. Lah kita dibanding langit sama bumi. Emang saya hebat apa sih? Pakai pengen ngatur-ngatur sendiri. Apalagi kalau sampai ngatur Allah mah kebangetan. Allah kita yang ngatur. Udah tuh. Jelas itu udah. Pak Ketua namanya cukup. Ihfazu ni'amahu bisyukri. Jagalah nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara bersyukur. Syukuri. Qabilu amrohu wa nahyahu bisam'i wa ta'ati. Terima perintahnya dan larangannya dengan mendengarkan dan dengan taat kepadanya. Dengan mendengarkan ayat-ayatnya dan dengan taat kepadanya. Qabilul usra bis sabri wal yusra bis syukri. Terima kesulitan yang diberikan dengan menerapkan sabar, dan terima kemudahan yang Allah berikan dengan cara bersyukur. Kagak lain saja. Sabar lagi, syukur lagi dari kemarin. Sabar, syukur, tuntunan. Sabar, syukur, tuntunan. Bahasanya.
Udah itu Ustaz. Kiai, Nabi Kiai, cukup. Apa? Belum. Pak Tua, cukup. Hakadha kana man tuqaddimukum minan nabiyyina wal mursalina was solihina. Seperti itulah orang-orang terdahulu dari para nabi, para rasul, dan orang-orang solihin. Yashkuruna 'alan ni'ami wa yasbiruna 'alan niqami. Mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang mereka terima dan mereka bersabar atas musibah yang mereka dapatkan. Udah. Jelas itu. Pak Guru besar, cukup. Lagi-lagi ya, cara bersyukurnya bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Lagi-lagi cara bersyukurnya selain mengucap alhamdulillah, kemudian kita yakini bahwa nikmat yang kita terima ini dari Allah. Selanjutnya nikmat yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk beribadah. Cara bersyukurnya tuh buat yang baru-baru nih, yang pada baru hadir. Jangan sampai salah cara bersyukurnya. Kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita yakini bahwa ini anugerah dari Allah. Selanjutnya kita gunakan nikmat itu untuk berbuat taat. Sabar juga begitu. Sabar selain kita yakini bahwa kesulitan yang kita alami ini memang takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Selanjutnya kita mencari jalan keluar dan mencari solusinya, dan selanjutnya tawakal. Kita serahkan dari usaha yang kita lakukan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu bersabar. Cara bersyukurnya dan cara bersabarnya. Agar kita bisa ngikutin jejak para nabi, para rasul, dan orang-orang solihin. Jangan cuma bisa doa doang. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Tapi apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh kita nggak kerjain. Kapan mau ketemunya? Kalau pengen ngumpul bareng sama orang-orang soleh, ya harus ngikutin perbuatan yang dulu dikerjakan oleh orang-orang soleh. Nah, mereka selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Kumu min mawaidi ma'asihi wa kulu min mawaidi ta'atihi. Beranjaklah dari hidangan maksiat kepadanya dan makanlah dari hidangan-hidangan taatnya. Wahfazu hududahu, dan jagalah batasan-batasan hukumnya. Apa itu? Udah tuh. Tinggalkan perbuatan maksiat, kerjakan perbuatan taat, dan jaga, terapkan hukum-hukum Allah. Terapkan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan. Kenapa Pak Rahman? Cukup udah itu? Berat. La sahla illa ma ja'altahu sahlan, gitu. Terangannya itu. Semua ini mudah jika Allah permudah. Makanya kita minta kepada Allah. Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah permudah, jangan engkau persulit.
Minta kepada Allah agar kita semua dipermudah untuk mengerjakan perbuatan taat. Makanya termasuk doa yang dianjurkan setelah habis sholat itu yang kita baca, tahu pada baca apa kalian? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang dianjurkan setelah habis sholat. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik mungkin. Itu doa yang dianjurkan untuk kita baca setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa ya? Kalau mau sholat, dulu kan kita diajarinnya dua sama Buya. Kalau mau sholat, yang pertama, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu yang kedua. Ya Allah, jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan saya sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu baru doa yang diajarin sama Buya sebelum sholat. Itu. Kalau habis sholatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu Ustaz. Ya Allah, tolong saya untuk selalu ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik mungkin. Minta. Karena lagi-lagi, kita ini tidak akan bisa bersyukur kepada Allah dan tidak akan bisa bersabar atas bala, atas musibah yang Allah berikan kepada kita kalau bukan atas taufik dan pertolongan dari Allah. Begitu para. Ya tadi, kalau emang enggak ada taufiknya, tidak ditolong oleh Allah, berat memang. Semuanya berat. Makanya kita minta agar kita diberikan taufik untuk bisa bersyukur dan bisa bersabar, serta bisa mengerjakan semua tuntunan yang diberikan. Itu minta makanya. Lagi-lagi kan tugas kita mah timbang minta, mau dikasih mau enggak itu mah terserah Allah nantinya. Udah tuh. Begitu Pak Rahmat. Jangan pesimis dulu, berat rasanya. Tar dulu. Kalau Allah permudah, pasti mudah, gampang. Oke, nambahin Kiai. Cukup tuh ya. Ini kenapa nih dibikin 3? Yang pertama, beranjaklah dari hidangan maksiatnya. Karena kalau maksiat mah nggak ada aturannya. Nggak ada kudu ikhlas, nggak kudu khusyuk, nggak kudu sesuai tuntunan, kagak. Nah, giliran taatnya, di ujungnya ditambahin, wahfazu hududahu. Dan jagalah batasan-batasannya. Karena kalau perbuatan taat mah ada syaratnya. Syarat ikhlasnya, syarat khusyuknya. Ada sesuai tuntunannya. Makanya makanlah dari hidangan taat dan jaga batasan-batasan hukumnya. Karena apa yang kita kerjakan memang harus betul-betul sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai kita udah capek-capek ngerjain karena nggak sesuai dengan tuntunan yang diberikan, dibalikin lagi. Jadi barang retur jadinya. Kagak sesuai, ini mau pesenan. Udah tuh. Jelas. Ya, nambahin lagi. Belum. Pas Sani kali, Mas Sani. Lah, ini jadi diem aja lah. Emang habis hujan. Pak Ketua kali, nambahin. Cukup. Pengajuan. Terus. Idza ja'akumul yusru fashkuruhu. Apabila datang kemudahan kepada kalian, maka syukurilah. Wa idza ja'akumul usru fatubu min dunubikum wa nakishu anfusakum. Dan apabila datang kesulitan kepada kalian,
maka bertobatlah dari dosa-dosa kalian. Karena yakin setiap kesulitan yang Allah timpakan kepada kita pasti gitu, salah satu tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan berarti kita punya kesalahan. Kenapa Allah timpakan kesulitan buat kita? Karena pasti kita habis ngerjain dosa. Makanya suruh tobat. Fatubu min dunubikum. Tobatlah dari dosa-dosa kalian. Apaan itu? Bocah. Hah? Tobat. Nggak cukup, Pak Rahmat. Karena tobat dan istighfar itu beda. Tobat dan istighfar beda. Kalau istighfar mah artinya minta ampun, kalau tobat berhenti dari perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Beda tuh. Apabila datang kesulitan kepada kalian, maka bertobatlah dari dosa-dosa kalian, artinya hentikan perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Hentikan itu. Makanya waktu kita dengar kajian tentang sholawat sama Buya itu, kan Buya bilang, waktu beliau ngaji dulu sama gurunya dibilangin, sumur gali itu kalau udah banyak ladonnya, maka mata airnya ketutup. Ujung-ujungnya airnya jadi dikit. Kalau pengen airnya banyak lagi, keruk itu ladonnya. Kan gitu. Biar mata airnya kebuka lagi, jadi banyak lagi airnya. Kehidupan kita juga begitu. Kalau rasa-rasanya sekarang kita ngalamin sulit, penyebabnya karena kita udah kebanyakan dosa. Makanya bersihin itu badan kita, diri kita bersihin. Apa rahmat dah jadinya, Bang Mak. Bersihin itu ladonnya. Apaan? Rata-rata masih. Emang masih pada ngeluh mau Allah. Kan dosa mulu tiap hari jadinya. Kita yakin mengaji. Al-insan mahallul khoto wan nisyan. Namanya manusia itu tempat salah dan tempat lupa, tempat alpa. Sebenar-benarnya kita, sebenar-benar kita aja itu pasti masih ada salahnya. Para nabi aja masih ada salahnya. Apalagi kita. Pasti itu. Biar kata kiai banget, biar kata ustadz banget, tetap pasti ada salahnya. Pasti itu. Maksudnya untuk mengakui kesalahannya itu dia salah apa gitu. Kira-kira gitu. Begini Mang Aji. Maksudnya ya, kalau kita emang sadar bahwa manusia itu tempat salah dan lupa, nggak usah pakai mikir salah saya apa ya. Nggak usah. Pasti itu salah udah begitu. Pasti salah. Nggak usah pakai mikir salah kita apa ya. Apa sebab? Udah. Tobat aja dan kerjakan semua perbuatan baik, tinggalkan semua perbuatan yang buruk gitu. Jangan pakai milih-milih, ini kali salahnya. Tapi yang lain bisa dikerjain ya sama aja. Semua udah, semua perbuatan yang dinilai buruk kita tinggalkan. Kayak kita ngejelasin ke bini aja. Kalau bini nganggap kita salah kan kadang kita nanya. Perasaan salah apa kita ya sama bini? Ya pasti salah udah pokoknya gitu. Apalagi emang keterangannya kan namanya manusia, jangankan salahnya, benernya aja bisa jadi salah gitu. Namanya manusia.
Kayak misalkan kita ngaji malam-malam pakai pengeras suara luar, itu kan. Kata kita kan niatnya cakep, pengen bangunin biar pada tahajud juga, pada ibadah malam juga, biar pada ngikut ngaji juga. Itu kan bener. Tapi menurut sebagian orang salah itu. Malam-malam berisik banget begitu. Itu manusia tuh begitu. Jangankan salahnya, benernya aja salah masih. Gitu. Kita ngaji ini tiap malam. Atau misalkan ada jamaah minta izin sama bininya pengen tinggal di pesantren 1 bulan full gitu. Mumpung bulan puasa di pesantren sebulan full nggak pulang-pulang. Niatnya bener itu padahal. Lama bininya masalah. Apaan Bang Hendrik? Iya, kagak dipikirannya laki. Mau bulan puasa begini. Pakai ditinggal. Gitu. Apa Bang Ustaz? Gitu. Artinya kita ini pasti ada salahnya. Nggak usah kita mikir salahnya di mana ya, salahnya apa ya. Udah, tugas kita tinggalkan aja semua perbuatan buruk gitu. Jangan pakai milih-milih. Ini kali yang udah tinggalin, ono kali. Apa sahabat? Makanya kan terus Buya ajarin tuh. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa dengan banyak-banyak baca sholawat. Kan begitu. Di bahasan itu, bahasan memperbanyak sholawat itu. Kan gitu. Karena kita yakin. Apalagi dah yang kayak kita mau emang dari kecil bader banget. Pasti banyak salahnya. Asal malam. Apa aja, ntar singkong orang dicabut. Ayam orang ditangkap, kan kita begitu emang lagunya kan. Gitu. Kita sadar, apalagi buat kita yang emang lagi mudanya bader kan, pasti banyak banget dosa kita. Makanya kalau kemudian Allah timpakan kesulitan, yaitu pasti karena dosa-dosa kita. Gitu Bang Haji. Udah taubat aja. Sekarang tugas kita perbaiki ibadah kita kerjakan semua perbuatan baik dan kita tinggalkan semua perbuatan yang dinilai buruk. Itu tugas kita Bang Haji. Nggak usah pakai mikir dosa saya di mana ya, salah saya apa ya, itu nggak usah. Pokoknya kita salah udah begitu. Gitu. Ya kalau kemarin kan pelajaran itu begitu kita salah kita mandi taubat dan sholat taubat dan lain-lain. Nah kalau sekarang ini kan bulan puasa, dimana habis terawih biasanya kita sholat witir, kita sholat witir lagi nggak sholat taubat gitu. Intinya mah bukan cuma di mandi tobatnya dan sholat tobatnya Bang Haji. Intinya. Awalnya gitu. Itu mah sebagian ritualnya dah. Tapi yang paling penting kita hentikan perbuatan-perbuatan buruk itu. Kebiasaan kita yang ngatur Allah, ngalahin tuntunan dan lebih milih apa yang cocok sama kita. Kebiasaan itu yang kita hentikan. Karena dosa kita nggak lain itu. Ngatur Allah mulu. Dikasih sehat, ya Allah saya maunya duit. Lebaran kalau sehat doang tetap aja kagak beli baju baru. Itu kan dosa kita kebanyakan di situ. Ngatur Allah mulu. Padahal kan kita tahu Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi begitu dikasih sehat, dikasih bini yang nurut, rumah tangga yang adem, nyaman, tetap maunya duit. Begitu Bang Haji. Itu dosa kita.
Begitu. Penyakit sekarang yang paling menonjol itu. Semua, bukan sekarang doang, biasanya juga. Hari-hari biasa juga sama. Apaan? Itu makanya tadi di awal, paling awal banget bahasanya ihfazu ru'usakum. Jaga kepala kalian bersama Allah. Karena kebanyakan kita dosanya nggak lain. Yang pertama, begitu dikasih nikmat tidak bersyukur. Yang kedua, kalau dikasih musibah, dikasih bala, kagak sabar. Ama sering ngatur Allah. Itu penyakit kita. Ntar distelin lagu uang sama Bu Ida. Uang. Karena beliau doang yang waktu saya siaran minta lagu uang judulnya. Udah tuh. Jadi begitu Bang Haji. Kalau sholat tobat, mandi tobat, istighfar itu mah cuma ritualnya doang. Tapi intinya kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus hentikan. Itu intinya di situ. Biar kata kita mandi tobat tiap hari, tapi ngatur Allahnya nggak ngaso-ngaso, ya tetap aja maksiat-maksiat juga. Apa tuh? Itu Mang Haji. Ya cakep, bukan yang nggak cakep mandi tobat, sholat tobat, istighfar dibanyakin, cakep. Tapi itu semua akan percuma kalau kebiasaan buruk kita nggak berhentiin. Begitu Mang Haji. Keintinya ya kalaupun misalkan udah witir ya buka lagi witirnya, kunciannya dibuka lagi. Tambahin dah 1 rakaat biar bisa taubat lagi. Jadi begitu Mang Haji. Ya. Langsung ke intinya. Cakep emang, sholat taubat itu cakep. Tapi akan jadi percuma kalau kita masih terus menjaga kebiasaan buruk kita. Fatubu min dunubikum, maka bertaubatlah dari dosa-dosa kalian. Wa nakishu anfusakum, dan omelin diri kalian. Omelin nafsu kalian. Apa adik? Marahin. Udah tua begini masih bader aja, mau sampai kapan sih begitu. Udah tua begini masih bader aja, mau sampai kapan sih? Betul. Apa? Untungnya tadi pas belum ngaji kita udah sahadat bareng-bareng. Pak Ketua nambahin Pak Ketua, cukup. Kiai nambahin enggak? Pak Sani kali? Pak Guru Misar, cukup. Bang Uri kali Bang Uri? Enggak. Yang lain kali, Bang Ajudin? Pak Rahmat nambahin lagi enggak? Cukup. Bang Orok kali? Pak Ridwan? Jangan diem aja lah. Fa innal haqqo azza wa jalla laisa bizallamin lil abid. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan zolim kepada hamba-hambanya. Selama kita bersyukur, pasti akan dihindarkan dari bala. Tapi kalau sampai kita ditimpakan kesulitan oleh Allah, itu pasti karena dosa-dosa kita. Karena di ujungnya ditutup. Allah tidak akan zolim sama kita.
Selama kita bener aja mah nggak bakal. Selama kita bener. Kon banyakan daglugnya. Oh bener. Banyak dah contohnya. Para nabi, para rasul, para waliullah, guru-guru kita. Karena mereka udah betul-betul memperbaiki diri mereka, dihindarkan oleh Allah dari bala. Nah kita ini, karena masih bader mulu, esik-esik ngalamin sulit, susah. Esik-esik puyeng. Karena tadi, fatubu min dunubikum, tobatlah dari dosa kalian. Karena kita yakin dosa kita ini banyak. Bukan dosa zahir, bukan. Kebanyakan kita dosanya dosa batin. Tadi itu, enggak nerima ketetapan Allah, suka ngatur-ngatur Allah. Itu masalahnya. Walkurur Rabba Azza wa Jalla. Ingatlah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Wa hisabahu, ingatlah terhadap hisabnya. Wa nazaratuhu ilaikum, dan pandangannya kepada kalian. Ingatlah kepada Allah, ingatlah terhadap hisabnya. Balik lagi ya, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti akan dimintakan tanggung jawabnya. Ingat tuh, nanti akan dihisab kalau tidak kita gunakan dengan baik nikmat yang Allah berikan buat kita. Tanabbahu, sadarlah, ila mata hadan naumi, ila mata hadan naumi, sampai kapan kamu akan terlelap seperti ini? Ila mata hadal jahlu. Jahlu jahli boleh ya. Wa taraddudu fil batil. Sampai kapan kebodohan ini? Sampai kapan kamu terus-menerus mengerjakan perbuatan yang batil? Wal qiyami ma'an nafsi wal hawa wal adati. Sampai kapan kamu akan terus ngikutin nafsu, keinginan, dan ngikutin kebiasaan, ngikutin adat. Ujung-ujungnya apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari bukan ngikutin tuntunan, tapi ngikutin kebiasaan orang kampung kita. Ya karena orang-orang terawihnya Bugono, kita ngikut aja terawihnya Bugono. Kayak capung cebok. Gimana sih Ustaz capung cebok? Apa Ustaz? Kayak ayam matolin beras. Sampai kapan kita kayak begitu, ngikutin kebiasaan orang kampung? Emang orang-orang terawihnya Bugono, kita ngikut aja lagi. Sampai kapan tuh kita ngikutin nafsu, ngikutin kepengenan, ngikutin kebiasaan orang-orang? Sampai kapan? Kapan kita mulai ngikutin tuntunannya? Kapan? Zakat orang-orang 50.000 kita ngikut aja lagi. Sampai kapan? Puasa orang-orang ngabuburit kita ngikut aja lagi ngabuburit. Sampai kapan? Hah? Ya iya, karena ngikutin kebiasaan orang-orang pada Bugono. Udah itu saya nyontohin lagi kan. Apa Mandi? Jangan dibacain lah.
Sampai kapan kita ngikutin kebiasaan orang, sampai kapan? Sehingga kita mengalahkan tuntunan yang Allah berikan, sampai kapan? Apa sih? Udah biarin, pakai peci hijau udah. Orang mah kalau mau ngabuburit pecinya taruh dulu kayak gak malu. aduh ya Allah. 5 lam tata'addabu bi ibadatil haqqi azza wa jalla wa mutaba'ati syar'ihi. Kenapa kamu tidak menerapkan adab saat beribadah pada Allah azza wa jalla dan mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunannya? Kenapa? Cuma gara-gara takut ditinggal jamaah, kagak ada yang mau jadi makmum. Kenapa? Masih begitu aja. Ya Bang Dikin pulang dah. Semua ini ya, semua aspek kehidupan, bukan cuma masalah tarawih doang. Orang-orang Bugono kita ngikut aja Bugono. Sampai kapan itu? Al-ibadatu tarkul adati. Yang namanya ibadah itu meninggalkan kebiasaan. Berarti selama ini sholat kita baru sekedar ngerjain kebiasaan. Puasa kita cuma sekedar ngerjain kebiasaan. Sedekah kita, zakat kita cuma sekedar ngerjain kebiasaan. Semua keseharian kita cuma ngikutin kebiasaan. Terus ibadahnya mana? Ibadahnya mana Mas Arif? Itu tadi tarawih kan ngikutin kebiasaan orang-orang. Mana yang ibadah? Kalau emang ibadah, ya harusnya ninggalin kebiasaan. Harus ngikutin tuntunan yang diberikan. Kalau emang mau ibadah. Jam berapa ini? Udah tuh. Kamu Budin, nambahin nggak? Dan tuntunannya dari dulu kita udah dikasih tahu tuh. Terkait tuntunan ibadah mahdoh, terkait bergaul dalam masyarakat, di masyarakat. Semua udah diajarin tuntunannya. Lima la tata'addabu bi adabil Qur'ani wa kalamin nubuwati. Kenapa kamu tidak menerapkan adab seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan diajarkan melalui nasihat para nabi, melalui hadis dari para nabi? Kenapa? Kenapa yang kita ikutin pala kita, yang cocok sama kita doang yang kita ikutin? Kenapa nggak ngikutin tuntunan yang ada di Al-Quran, yang disampaikan oleh nabi, yang diajarkan guru-guru kita? Kenapa kita nggak ikutin? Aku saya baru jelas itu udah. Mana lempengan pasti depan. Udah tuh. Ayo kita rubah dari sekarang. Mulai kita terapin tuntunan yang diberikan. Agar apa yang kita kerjakan betul-betul jadi ibadah. Bukan cuma sekedar kebiasaan. Ngapain aja dah. Ngapain aja. Bukan cuma masalah ibadah mahdoh doang ya. Masalah kerja, masalah bergaul dengan keluarga, sama teman-teman kita. Itu kan ada tuntunannya.
Udah tuh, cukup. Pak Ketua sebelum saya tutup kali nambahin. Kiai, cukup. Apa Bang Adi? Pak Rahmat kali? Pak Judin? Enggak. Nah, kita baca Fatihah ya. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.